Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya masih menyaksikan video saya. Jadi kesempatan kali ini yang pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ferry Handoko dari kelas manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menerangkan beberapa hal. Di antaranya adalah apa itu hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Ahmad Ali. Kemudian untuk sistem hukum di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga dengan hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan hukum perdata. Kemudian untuk hukum publik sendiri mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara, mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Disebut juga dengan hukum negara, yang termasuk di dalamnya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara, hukum perburuan, hukum pajak, dan hukum internasional. Sedangkan untuk hukum bisnis sendiri adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu, dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kemudian untuk tujuan hukum ada tiga. Yang pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, yang ketiga adalah kepastian hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, yaitu Aristoteles dengan teori etis. Teori etis berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan bagi masyarakat. Keadilan distributif, perlakuan diberikan berdasarkan jasa seseorang. Kemudian untuk keadilan komutatif, perlakuan diberikan tanpa melihat jasa seseorang. Kemanfaatan. Tujuan hukum ini digagas oleh Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan kemanfaatan atau keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sesuatu dianggap memberikan manfaat atau keuntungan jika menambah kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Kemudian kepastian hukum. Tujuan kepastian hukum ini digagas oleh John Austin. Hukum harus memberikan serta menciptakan kepastian kepada masyarakat. Kepastian hukum harus terwujud agar setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kemudian di sini adalah perbedaan antara perjanjian, kontrak, kemudian adalah MOU. Untuk perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pasal 13 KUHP hukum perdata. Kemudian untuk kontrak sendiri, kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih yang menyatakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Kemudian untuk yang MOU sendiri, MOU adalah perjanjian pendahuluan yang berisi hal-hal pokok yang akan dituangkan lebih lanjut dalam kontrak, belum berisi hak dan kewajiban, sehingga tidak mengikat secara hukum
bagi pihak yang menandatanganinya. Kemudian untuk syarat sahnya perjanjian itu harus terjadi. Yang pertama adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilapan, paksaan, atau penipuan. Kemudian selanjutnya adalah kecakapan. Dalam hal ini berkaitan dengan kepribadian para pihak untuk membuat perjanjian. Kemudian untuk syarat sahnya perjanjian yang selanjutnya adalah surat perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik maupun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Kemudian adanya klausal halal, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian untuk asas kontrak sendiri, asas kontrak ada asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau menentukan isi perjanjian serta menentukan bentuk perjanjian. Kemudian asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian ada asas kepastian hukum. Para pihak menghormati perjanjian yang dibuat para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Kemudian asas itikat baik. Para pihak harus mengedepankan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas kepribadian. Para pihak yang melakukan dan atau membuat kontrak mengikat untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya adalah teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang pertama adalah teori hukum dagang dan hukum perdata. Yang kedua adalah hukum tenaga kerja. Yang ketiga adalah teori hukum asuransi. Untuk teori hukum dagang dan hukum perdata, yang pertama adalah saya jelaskan dulu mengenai hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kemudian untuk hukum dagang, hukum perikatan yang timbul khusus dari hubungan perdagangan. Hukum perdata diatur dalam KUHP Perdata dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata, hukum perdata merupakan hukum umum dan hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis. Dalam implementasi sehari-hari untuk hukum dagang dan hukum perdata, yang pertama adalah pembelian barang secara online atau e-commerce dan offline pasar atau jual beli di pasar. Seseorang membeli barang dari platform e-commerce, terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Pembeli berhak mendapatkan barang atau produk yang sesuai deskripsi yang sudah dipaparkan. Dan penjual berkewajiban mengirimkan barang tersebut tepat waktu. Ada juga terjadi jual beli yang ada di pasar, ada orang mencari barang sehingga pergi ke pasar, dan kemudian penjual yang ada di pasar juga menjual barangnya. Ruang lingkup yang lebih besar adalah perusahaan menjual produk ke customer sebelum melakukan produksi besar, maka perusahaan mengikat terlebih dahulu melalui surat perjanjian jual beli. Jika pada saat jual beli terjadi ketidaksesuaian, maka pembeli bisa mengajukan komplain karena barang tidak sesuai deskripsi. Kemudian untuk teori hukum ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan atau perburuan didefinisikan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Profesor Imam Supono, SH. Untuk dasar hukum ketenagakerjaan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian ada Undang-Undang 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Kemudian ada Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir, yang terbaru adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini adalah implementasi sehari-hari yang sering kita lakukan atau sering terlihat ya, yaitu antara buruh dengan pengusaha. Untuk buruh itu diikat dengan menggunakan perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan buruh diwakili oleh serikat buruh. Jadi buruh melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi dari perusahaan, kemudian menerima upah dari perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani pada saat kontrak awal. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum asuransi. Secara aspek hukum tertuang dalam pasal 246 KUHP Hukum Dagang. Itu asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu. Kemudian sebuah asuransi wajib memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya subjek hukum, yaitu penanggung dan tertanggung. Kemudian ada persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung. Kemudian ada benda asuransi atau benda asuransi dan kepentingan tertanggung. Kemudian adanya tujuan ingin dicapai. Kemudian ada unsur yang selanjutnya adalah risiko dan premi. Kemudian evenement atau peristiwa yang tidak pasti dan ganti kerugian. Syarat-syarat yang berlaku. Kemudian adanya unsur polis asuransi. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, asuransi ada 3 yang sering kita dengar, yaitu ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau kematian, terus kemudian adalah asuransi kecelakaan. Untuk asuransi kesehatan sendiri itu ada namanya, kalau di perusahaan atau di masyarakat itu ada BPJS, kemudian ada asuransi yang di luar itu ada Sinarmas, kemudian ada Prudensial. Kemudian untuk yang asuransi jiwa sendiri itu ada Allianz Indonesia. Kemudian untuk yang asuransi kecelakaan itu biasanya dari kepolisian, yaitu Jasara Harja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang dalam penyajian atau penyampaiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.